Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Seringkali kita bersikap permisif. Permisif itu artinya atau sifat atau sikap yang cenderung membiarkan. Kita tidak berani mengatakan dengan tegas bahwa kita sering kesetanan, saudara. Kita bersifat permisif. Tidak berani kita mengatakan itu. Bahwa kita seringkali kesetanan. Iya, saudara. Sebab kalau kita atau seseorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu sering Roh Kudus tegur kita. Dia menasihati kita melalui firman yang kita dengar, atau melalui orang sesama kita, atau melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita tidak peka. Kita memberontak. Kita melawan. Dan tanpa sadari kita seperti setan. Berperilaku yang tidak patut di hadapan Allah. Padahal kita sudah mendengar firman, saudara. Nah, orang-orang begini, saudara, tanpa disadari masih dirasuki kuasa kegelapan tapi tidak sadar. Oh, tentu saya melihat juga diri saya sendiri sebagai pendeta. Ada saat-saat itu seperti kesetanan. Pada waktu kita disinggung, pada waktu apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, ketika orang menjual nama baik kita, merusak nama baik kita, memanfaatkan kita, sering kita kesetanan, saudara. Dirasuki kuasa kegelapan. Dan banyak yang kehilangan kendali, kehilangan penguasaan diri. Itu ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali. Kalau kita mestinya ya menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, begitu ada Roh Kudus berbicara kamu salah, kamu kesetanan, kita langsung memiliki kenekatan untuk merendahkan diri dan meratapi itu. Jangan kita bersikap permisif atau membiarkan. Nah, ini yang saya temukan. Ya, tentu saya tidak berbicara di luar orang Kristen, tapi dalam lingkungan kekristenannya, di dalam lingkungan sinode, di dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan pelayanan kita seringkali kesetanan. Ketika yang kita butuhkan, kita inginkan tidak terpenuhi. Wah, itu memang. Bahkan tidak mau tegur sapa salam. Tegur sapa salam udah gak kita lakukan. Jangankan tegur sapa salam, melihat orang yang merugikan kita, merusak nama kita, kita sudah tidak mau lihat. Begitu kita mau ketemu muka, kita langsung buang muka. Iya, saudara. Ini tanpa sadari kita lakukan. Padahal di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 jelas dikatakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9-10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang loh yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa
karena ia lahir dari Allah. Makanya saudara, benih ilahi ini kita harus tumbuh kembangkan. Harus bertumbuh saudara. Saya tentu tahu, sadar diri, khusus untuk saya sendiri saudara. Kalau saya tidak lagi memiliki kerinduan akan Tuhan, seringkali saudara, tindakan-tindakan kita mulai ceroboh. Pada waktu berada di ruangan doa mulai terasa kering, hampa. Terasa tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya cepat-cepat mulai mengoreksi diri dan mulai meratapi keadaan itu. Iya, nangis di hadirat Allah. Kita merasakan itu saudara. Apalagi kalau kita disibukkan dengan banyak hal. Disibukkan dengan banyak hal. Wah, itu mengalihkan fokus perhatian kita kepada Tuhan, saudara. Kita harus membenahi diri setiap hari. Benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing, itu harus ditumbuh kembangkan. Jangan hanya biarkan, saudara. Sampai pada titik seseorang tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak bisa berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, dia akan menderita. Dia akan mengerang kesakitan. Itu orang yang lahir dari Allah. Tapi orang yang lahir dari iblis, dia membiarkan, bersikap permisif, kompromi. Dia tidak merasa terganggu kalau berbuat dosa. Itu ciri orang yang bukan lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah, jika ada benih ilahi, dia tidak mungkin menyimpan dendam, kebencian kepada orang. Sekalipun orang itu telah melukai dia, telah menyakiti dia, merusak nama baik. Dia tidak mungkin menyimpan itu, karena dia lahir dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini kita harus memperhatikan saudara, dengan sungguh-sungguh. Orang yang lahir dari Allah terus berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. 1 Petrus 1:16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Masalah boleh datang silih berganti saudara. Tapi kalau seseorang menumbuh kembangkan benih ilahi yang ditaruh Tuhan di dalam dirinya, dia tidak mungkin bersikap permisif, tidak mungkin kompromi. Dia akan berkata ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Jadi dia tidak mungkin memiliki sikap abu-abu. Dia lebih memilih mati daripada melakukan kejahatan di mata Allah. Dia lebih memilih mati. Saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang memiliki benih ilahi, Anda bisa merasakan sendiri. Tidak melakukan kejahatan besar, misalnya mencuri, berkelahi, berzina, merokok, atau minum minuman keras. Saudara saja sibuk dengan yang lain, memang kelihatan itu tidak sibuk, tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kesibukan itu ketika kita lakukan, lalu menyita waktu kita dengan Tuhan, itu sudah merasakan penderitaan di batin. Apalagi kita melewatkan perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada jam-jam yang kita sudah atur, lalu kita sibuk dengan yang lain. Kita terjebak dengan menikmati tontonan di gadget. Wah, itu sudah
Oh Tuhan, kenapa aku lakukan itu? Itu sudah menggoncang di dalam batinia kita. Tapi orang yang belum memiliki benih ilahi, dia akan bersikap permisif, kompromi. Tidak apa-apa, yang penting saya masih ke gereja. Tapi saya memberitahu, saudara sudah tidak punya pengurapan. Bahaya kalau seseorang sudah tidak punya pengurapan. Apalagi dia seorang pelayan. Kalau sudah tidak punya pengurapan, wah. Jemaat akan merasakan itu. Karena jiwanya sudah keruh. Dia sudah terlanjur menikmati kesenangan dunia. Memang tidak melakukan kejahatan moral. Tapi ketika dia mulai menikmati sesuatu di mana Tuhan tidak turut menikmati akan hal itu, dia akan kering. Kering dia. Karena dia mendapatkan asupan air dunia, bukan air kehidupan. Jangan anggap remeh pertemuan-pertemuan dengan Tuhan seperti saat ini. Atau pertemuan-pertemuan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Jangan anggap remeh itu. Itu penting, bernilai itu saudara. Dan tidak dapat digantikan oleh apapun perjumpaan dengan Tuhan. Ada itu cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Semua hal yang tidak patut di dalam diri kita, di dalam hati kita itu akan terbakar. Ada ayat itu ya saudara, kita cari dulu ya, saya lupa di mana ya. Itu perkataan Tuhan Yesus ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun. Itu benar-benar mengerikan ya saudara. Saya lupa ayat itu di mana ya. Oh ini dia. Oh itu. Anda bisa dapat itu ya. Cinta. Aduh saya lupa itu. Cinta akan rumahku menghanguskan aku. Gideon di mana itu? Saya cari dulu. Menghanguskan. Ah ini dia. Yohanes ya. Yohanes 2 ayat 17. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi semua yang tidak benar, tidak baik itu akan terbakar. Kalau seseorang benar-benar mencintai Tuhan, mencintai pertemuan-pertemuan dengan Allah, semua sesuatu yang tidak benar itu akan hangus. Tapi kalau orang tidak memperkarakan ini, dia akan tenggelam dengan banyak hal. Sehingga dia makin jauh dari hadapan Tuhan, saudara. Ya, ayo kita terus berjuang. Kita miliki kenekatan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita bangun tekad kita dengan permanen.